Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bab dinamika, di mana pada bab dinamika ini kita akan mempelajari gerak dengan penyebab gerak tersebut. Pertama, kita akan belajar mengenai hukum Newton. Hukum Newton dibagi menjadi 3 bagian. Hukum 1 Newton atau yang biasa dikenal dengan hukum kelembaman berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi di sini ketika sigma F sama dengan 0 atau total gaya sama dengan 0, benda yang diam tetap akan diam. Dan benda yang mengalami GLB tetap akan mengalami GLB. Kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Untuk hukum 2 Newton dapat dituliskan A sama dengan sigma F per sigma M. Di sini percepatan sama dengan total gaya dibagi total massa bendanya. Kemudian hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda 1 mengerjakan gaya terhadap benda 2, maka benda 2 mengerjakan gaya pada benda 1 yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya dari benda 1. Hukum 3 Newton dapat dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi di sini untuk besar gayanya sama, tetapi arahnya berlawanan. Sebelum mempelajari hukum Newton lebih jauh, kita harus mengetahui mengenai gaya normal dan gaya gesek. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bersentuhan, di mana arah gaya normal tegak lurus bidang sentuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa perhitungan gaya normal. Besar gaya normal tergantung dari posisi benda dan posisi gaya. Yang pertama, ketika ada suatu benda diletakkan pada suatu bidang datar, maka benda tersebut akan mengalami gaya normal dan gaya berat. Gaya normal yaitu N dan gaya berat yaitu W. Gaya berat atau W itu bisa dicari dengan mengalihkan massa benda dengan percepatan gravitasinya, atau ditulis W sama dengan M kali G. Kemudian untuk mencari gaya normal, ingat di sini berlaku untuk hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Untuk mencari gaya normal, arah gaya ke atas kita beri tanda positif dan arah gaya ke bawah kita beri tanda negatif. Untuk contoh yang pertama, karena hanya terdapat 2 gaya yaitu N dan W, maka N sama dengan W, sama dengan M kali G. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu apabila benda pada bidang datar diberi gaya F dengan sudut theta yang dibentuk, seperti gambar di video. Sebelum mencari gaya normal, terlebih dahulu
kita harus menggambarkan gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama ada gaya berat W. Kemudian karena gaya F yang menarik itu membentuk sudut theta, maka kita bisa mencari Fx dan Fy. Untuk Fx yaitu F cos theta dan untuk Fy sama dengan F sin theta. Untuk mencari gaya normal, kita cukup melihat gaya pada sumbu Y. Di sini ada gaya N atau gaya normal, ada Fy dan ada W atau gaya berat. Berarti menggunakan hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0, berarti N sama dengan W min Fy atau W min F sin theta. Untuk contoh ketiga, perhitungan gaya normal itu hampir sama dengan contoh yang kedua. Hanya saja di sini arah gaya F-nya berbeda. Sehingga arah Fy-nya ke bawah, maka didapatkan gaya normal atau N sama dengan W plus Fy atau W plus F sin theta. Kemudian contoh yang keempat, yaitu apabila suatu benda diletakkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan theta. Maka yang pertama, di sini harus menggambarkan gaya beratnya terlebih dahulu, yaitu W. Gaya berat ini bisa diuraikan menjadi W cos theta dan W sin theta. Dengan menggunakan hukum Newton 1, didapatkan N atau gaya normalnya sebesar W cos theta. Setelah memahami mengenai gaya normal, kita akan belajar mengenai gaya gesek. Gaya gesek dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis terjadi saat benda diam. Untuk menghitung gaya gesek statis dapat digunakan rumus Fs sama dengan mu S kali N, yaitu gaya gesek statis sama dengan koefisien gesek statis dikalikan gaya normalnya. Kemudian untuk gaya gesek kinetis, terjadi saat benda bergerak. Gaya gesek kinetis dapat dihitung menggunakan rumus Fk sama dengan mu K kali N, atau gaya gesek kinetis sama dengan koefisien gesek kinetis dikalikan gaya normal. Setelah memahami tentang gaya normal dan gaya gesek, tidak kalah penting kita harus paham apa syarat benda dikatakan bergerak, benda dikatakan diam, dan benda dikatakan tepat akan bergerak. Benda bergerak apabila gaya pada benda tersebut atau gaya dorong atau gaya tariknya lebih besar daripada gaya gesek statisnya. Sehingga gaya gesek yang terjadi pada benda tersebut merupakan gaya gesek kinetis. Kemudian benda dikatakan diam apabila gaya tarik atau gaya dorongnya lebih kecil daripada gaya gesek statisnya. Maka gaya gesek yang terjadi pada benda tersebut nilainya sama dengan gaya tarik atau gaya dorongnya. Kemudian untuk benda dikatakan tepat akan bergerak, berarti gaya tarik atau gaya dorongnya besarnya sama dengan gaya gesek statis, maka gaya geseknya nilainya sama dengan gaya gesek statis maksimum. Contoh soal. Yang pertama, balok dengan massa 5 kg diikat dengan tali seperti pada gambar di bawah. Jika sistem diam dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapa tegangan tali T1 dan T2? Langkah pertama untuk menyelesaikan contoh soal di atas, kita menggambarkan gaya-gaya pada sistem tersebut. Pada sistem tersebut terdapat 3 gaya, T1, T2, dan W.
Karena T1 dan T2 itu membentuk sudut, maka kita harus menguraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk T1 diuraikan ke sumbu X menjadi T1 cos 53, karena ketika dia diputar ke sumbu X, itu dia melewati sudutnya, maka dikalikan dengan cos. Kemudian ketika diuraikan ke sumbu Y, itu T1 sin 53, karena ketika diputar ke sumbu Y, dia tidak melewati sudut 53. Kemudian untuk T2 diuraikan ke sumbu X, T2 cos 37, dan diuraikan ke sumbu Y, T2 sin 37. Kemudian untuk gaya berat atau W tidak perlu diuraikan karena dia sudah berada tepat di sumbu Y. Jadi untuk gaya yang sudah terletak tepat di sumbu Y atau sumbu X tidak perlu diuraikan. Karena kalau diuraikan juga nanti hasilnya sama. Kemudian untuk syarat seimbang, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Jadi ini menggunakan konsep hukum 1 Newton. Untuk sigma Fx sama dengan 0, ingat di sini kita pakai ketentuan bahwa untuk gaya yang arahnya ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi T2 cos 37 dikurangi T1 cos 53. Nanti nilai cos 37 dan cos 53 dimasukkan, sehingga didapatkan nilai T2 sama dengan 3/4 T1. Itu persamaan pertama. Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Ingat di sini bahwa gaya yang arahnya ke atas itu diberi tanda positif dan arah ke bawah dikasih tanda negatif. Jadi T1 sin 53 plus T2 sin 37 min W sama dengan 0. Nanti untuk nilai sin 53, sin 37 dimasukkan, kemudian untuk W itu M kali G atau massa kali percepatan gravitasi, jadi 5 kali 10. Nanti akan didapatkan persamaan 2 yaitu sebesar T1 kali 0,8 plus T2 kali 0,6 sama dengan 50. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 digabungkan. Nanti untuk nilai T2 pada persamaan 2 dapat diganti dengan nilai T2 pada persamaan 1. Nanti akan didapatkan nilai T1 sama dengan 40 Newton dan nilai T2 sama dengan 30 Newton. Contoh soal kedua. Sebuah balok bermasa 3 kilo diletakkan pada lantai kasar dengan koefisien gesek statis 0,2 dan koefisien gesek kinetis 0,1. Kemudian balok ditarik gaya F sebesar 40 Newton yang membentuk sudut 30 derajat seperti gambar di bawah. Tentukan A gaya normal, B gaya gesek, dan C percepatan balok. Pada contoh soal kedua, dapat ditulis bahwa yang diketahui ada M 3 kilo, mu S 0,2, mu K 0,1, F 40 Newton, dan theta 30 derajat. Yang ditanya, A adalah N, B Fg, dan C adalah A atau percepatan. Untuk menjawabnya, langkah pertama, kita harus menggambarkan gaya yang terjadi pada benda tersebut. Jadi untuk gambarnya dapat dilihat pada video. Di sini ada gaya F membentuk sudut theta diuraikan menjadi Fx dan Fy. Kemudian ada gaya berat W, ada gaya normal, dan ada gaya gesek Fg yang ditunjukkan dengan panah berwarna hijau. Untuk gaya gesek, itu arahnya selalu berlawanan dengan gerak benda. Kemudian untuk menghitung poin A, gaya normal, N sama dengan W min F sin theta. Jadi W-nya itu M kali G, berarti 3 kali 10, min F-nya 40, sin, theta-nya
30. Jadi kalau dihitung didapatkan 10 Newton. Kemudian untuk poin B, yang pertama untuk mencari gaya gesek itu selalu mencari gaya gesek statis terlebih dahulu. Fs sama dengan mu S kali N. Mu S-nya 0,2, N-nya gaya normalnya yaitu 10. Jadi didapatkan 2 Newton. Kemudian langkah keduanya mencari gaya yang berlawanan dengan gaya gesek tersebut. Di sini ada Fx. Jadi Fx sama dengan F cos 30. Jadi 40 dikali setengah akar 3. Didapatkan Fx-nya 20 akar 3 Newton. Kemudian yang ketiga, membandingkan besar gaya gesek dengan gaya yang berlawanan dengan gaya geseknya. Di sini ada Fx dan Fs. Ketika dibandingkan, nilai Fx lebih besar daripada Fs, berarti di sini benda bergerak. Maka F geseknya sama dengan Fk atau gaya gesek kinetisnya. Jadi bisa dicari menjadi mu K kali N. Mu K-nya 0,1 dikali dengan 10. Jadi didapatkan 1 Newton. Kemudian untuk poin C, untuk mencari percepatan, itu menggunakan hukum Newton yang bagian 2 atau hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan sigma M kali A. Jadi untuk nilai A itu bisa dicari sigma F per sigma M kalau tadi ditulisnya. Di sini karena benda bergerak pada sumbu X, berarti gaya pada sumbu X yang kita gunakan. Jadi Fx min Fk sama dengan M kali A. Jadi A sama dengan Fx min Fk per M. Nanti akan didapatkan 20 akar 3 min 1 dibagi 3. Itu 11,21 meter per second kuadrat. Contoh soal ketiga, itu sebuah balok bermassa 3 kg diletakkan pada lantai miring yang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,1. Jika sudut kemiringan 30 derajat, tentukan A gaya normal, B gaya gesek, C percepatan balok. Untuk contoh soal ketiga, diketahui M sama dengan 3 kg, mu K 0,1 dan theta 30 derajat. Ditanya A, N, BFK, CA. Untuk menjawab, pertama, menggambarkan gaya yang terjadi pada benda tersebut. Yaitu pada benda tersebut ada gaya N, ada gaya W, ada gaya FK. Untuk gaya W diuraikan menjadi W sin theta dan W cos theta. Untuk mengerjakan poin A menggunakan hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0. N min W cos theta sama dengan 0. Jadi N sama dengan W cos theta. N sama dengan 3 kali 10 cos 30. Didapatkan hasil 15 akar 3 Newton. Kemudian poin B, untuk mencari Fk sama dengan mu K kali N, yaitu 0,1 kali 15 akar 3. Didapatkan 1,5 akar 3 Newton. Kemudian untuk menghitung poin C, menggunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jadi W sin theta min Fk sama dengan M kali A. Jadi untuk mencari A, sama dengan W sin theta dikurangi Fk dibagi M. Kita masukkan untuk nilai W, theta, Fk, dan M. Untuk nilai W, 3 kali 10, kemudian theta 30, jadi sin theta, sin 30, 0,5, dikurangi Fk-nya 1,5 akar 3, dibagi M, M-nya 3. Maka akan didapatkan untuk nilai A sebesar 4,13 meter per second kuadrat. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat.
Terima kasih.